Assalamualaikum teman-teman. Untuk pengertian dari rektal yaitu pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung. Sedangkan rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau stasimoid yang berakhir di anus. Pemberian rektal ini menggunakan rektum sebagai jalur pemberian obat dan cairan lain yang diserap oleh pembuluh darah rektum dan mengalir ke sistem peredaran darah tubuh yang mendistribusikan obat ke organ tubuh dan sistem tubuh. Adapun contoh dari sediaan rektal, ada yang berbentuk suppositoria dan sediaan dalam bentuk prisma. Untuk sediaan dalam bentuk suppositoria ada analgesik, contohnya ada pronalges suppositoria, dan obat pencahar yaitu contohnya dulcolax suppositoria. Contoh dari sediaan dalam bentuk prisma ada obat untuk kejang akut yaitu contohnya stesolid rektal, dan obat pencahar contohnya mikrolab. Anatomi rektal terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu kanalis anal. Kanalis anal yaitu saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandular rektal. Fungsinya yaitu sebagai penghalang antara rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses bisa dikeluarkan. Selanjutnya itu rektum, yaitu sebuah ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang berada di antara ujung usus besar dan berakhir di anus. Fungsi rektum yaitu menyimpan feses untuk sementara waktu, memberitahu otak untuk segera buang air besar dan membantu mendorong feses sewaktu buang air besar. Selanjutnya sphincter anal internal, yaitu sebuah cincin otot lurik yang mengelilingi kanalis anal dengan keliling 2,5 sampai 4 cm. Fungsinya untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar. Selanjutnya yaitu sphincter anal eksternal, serat otot lurik yang berbentuk elips dan melekat pada bagian dinding anus, panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm. Fungsi sphincter yaitu untuk membuka dan menutup kanalis anal. Selanjutnya yaitu pectinate line, yaitu garis yang membagi antara 2/3 dan bagian 1/3 anus. Fungsi garis ini sangatlah penting karena bagian atas bawah pectinate line memiliki banyak perbedaan. Yang terakhir yaitu kolom anal, yaitu sejumlah lipatan vertikal yang diproduksi oleh selaput lendir dan jaringan otot di bagian atas anus. Fungsinya yaitu sebagai pembatas dinding anus. Yang selanjutnya yaitu ada sirkulasi darah ke rektum. Pada submukosa anus merupakan cabang terminal arteri dan vena rektal superior. Banyaknya pembuluh darah di daerah ini ada yang dapat memanjang dan berdinding tipis. Mukosa bagian atas saluran anus mirip dengan usus besar dengan kelenjar tubularnya yang lurus. Banyak sel piala ditemukan di seluruh epitel. Di daerah sinus anal ada kelenjar anal. Sebagian besar meluas ke submukosa, tetapi ada beberapa yang meluas ke muscularis eksternal. Letaknya bercabang, lurus, kelenjar tubular yang mengandung sel mukosa. Nah, epitel bagian bawah ini merupakan epitel submukosa yang bertingkat. Di zona perantara antara epitel kolumnar sederhana dari atas kanal dan epitel squamosa bertingkat di wilayah bawah ada sejumlah variabel dari epitel kolumnar berlapis. Epitel squamosa bertingkat di daerah bawah bersambung dengan kulit. Nah, di kulit daerah sirkumanal terdapat kelenjar apokrin besar yang dikenal sebagai kelenjar sirkumanal. Nah, fungsi dari lubang anus sendiri yaitu yang dilakukan oleh
uter yang terdiri dari cincin internal atau otot polos dan cincin luar otot lurik. Nah, rektum diperfusi oleh vena hemoroid superior di tengah dan inferior. Vena hemoroid inferior, vena hemoroid tengah masuk ke dalam vena cava dan kembali ke jantung. Nah, vena hemoroid superior ini bergabung dengan sirkulasi mesentrika yang masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian ke hati. Yang selanjutnya ialah ada proses dari bioformasi sediaan rektal, di mana untuk sediaan rektal ini digunakan untuk distribusi sistemik secara rektal gitu kan, karena dapat diserap melalui mukosa yang ada di dalam rektum gitu kan, di mana di dalam rektum juga kita ketahui bahwa terdapat suatu pembuluh darah yang kecil gitu kan. Maka aksi kerja awal yang dapat diperoleh secara tepat itu suatu obat supositoria dapat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung gitu kan, masuk ke pembuluh darah. Serta nanti itu akan bahwa adanya formulasi dari sediaan supositoria ini akan menghindari dari proses absorpsi yang ada di lambung khususnya gitu kan, karena di lambung itu kita ketahui banyak sekali enzim yang dapat mempengaruhi perpecahan dari obat itu tersendiri, khususnya dari sifat kimia yang mempengaruhinya gitu kan. Kemudian obat yang diabsorpsi itu melalui rektal beredar dalam di dalam rektal itu nantinya obat disirkulasikan ke dalam suatu pembuluh darah yang nantinya itu, tapi dia itu tidak melalui suatu perfat efek gitu kan, karena kita ketahui bahwa di rektal itu bahwa obat itu tidak tersambung ke sistem porta, di mana kita ketahui sistem porta itu merupakan suatu sistem yang nantinya itu akan mengalami suatu metabolisme yang ada di hati gitu kan. Nah, penyerapan di rektum ini dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama ada lewat pembuluh darah secara langsung, lewat pembuluh getah bening, dan kemudian ada lewat pembuluh darah secara tidak langsung di hati gitu kan. Nah, tetapi kebanyakan dari suatu obat sediaan yang dia itu formulasinya sebagai supositoria, maka nggak akan kemungkinan besar tidak akan mengalami suatu pervas efek di hati gitu kan, karena kita ketahui bahwa dia itu nggak melalui ke hati metabolismenya, sehingga ketika dia itu nantinya diabsorpsi oleh suatu pembuluh darah yang ada di rektal, maka proses distribusi ke dalam suatu saluran suatu sirkulasi darah itu akan berlangsung, sehingga obat dapat didistribusikan ke reseptor dengan cepat dibandingkan dengan peroral. Kemudian yang selanjutnya, yang tadi obat itu kan akan diserap melalui suatu sel epitel yang melalui tight junction dengan adanya mekanisme dari transfer pasif. Kita ketahui bahwa transfer pasif itu merupakan suatu perpindahan dari suatu obat yang dimana kan tadi dia itu akan diasosiasi oleh suatu pembuluh darah yang ada di rektum gitu kan, pembuluh darah yang kecil, sehingga vena balik dari kolon dan vena rektum yang di atas merupakan suatu vena portal yang menuju ke hati. Nah, nantinya juga ketika dia itu misalnya ada obat yang memang dia tuh dikategorikan dapat di metabolisme juga di hati gitu kan, secara tidak langsung, maka absorpsi obat melalui epitel rektal melibatkan 2 rute transport, yaitu rute transseluler, kemudian ada rute paraseluler gitu kan, dimana kita ketahui mekanisme pengambilan pada rute transseluler itu bergantung pada lipofilitas dari sediaannya, sehingga ketika rute yang paraseluler yang kedua itu bergantung pada difusi obat yang melalui ruang antara sel-sel dari epitel gitu kan. Kemudian absorpsi dari rektal itu bergantung pada beberapa sifat obat, koefisien partisi gitu kan, dan ukuran dari molekul tersendiri gitu kan, sehingga nanti ada faktor fisiologis maupun dari faktor kimia yang mempengaruhi dari proses metabolisme dari ataupun biofarmasi dari sediaan rektal gitu kan. Nah, metode utama yang digunakan untuk memperbaiki absorpsi di rektal dari obat supositoria contohnya yaitu yang pertama adanya modifikasi dari formulasi, sehingga kita ketahui modifikasi dari formulasi ini bergantung dalam proses kelarutan dari zat tersendiri gitu kan, dimana dari komponen maupun basis maupun dari kelarutan zat aktif dari suatu sediaan obat akan mempengaruhi dari proses distribusi maupun absorpsi yang ada di rektal itu nantinya. Kemudian yang kedua ya ada modifikasi fungsi barier. Fungsi barier di sini bergantung pada pertahanan dari membran yang ada di rektal, sehingga ketika kita ketahui membran ataupun dinding yang ada di membran itu adanya suatu kelainan, maka akan mempengaruhi dari suatu absorpsi dari rektal itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada modifikasi kimia dari obat untuk meningkatkan koefisien partisi. Nah, kemudian dari poin yang ketiga ini kita ketahui bahwa adanya modifikasi dari kimia, misalkan adanya proses derivatisasi maupun sintesis kompleks dari suatu senyawa kimia gitu kan, sehingga akan mempengaruhi nantinya peningkatan koefisien partisi yang dia tuh akan menyebabkan suatu absorpsi yang
cukup besar dan distribusi yang cukup baik dari obat sediaan suppositoria. Yang selanjutnya ada proses yang mempengaruhi ataupun faktor yang mempengaruhi dari obat suppositoria, itu yang pertama ada faktor fisiologi, yang kedua kimia maupun yang bergantung dari basis obat gitu kan. Yang faktor fisiologi yang pertama ada kandungan kolon, kemudian yang kedua ada jalur sirkulasi kita ketahui, kemudian yang ketiga ada pH maupun dari tidak kemampuannya obat dalam pengaruh dapar yang terdapat di saluran cairan rektum gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ada faktor kimia maupun fisika dari obat. Yang pertama ada kelarutan, itu sudah pasti dalam kelarutan itu dapat mempengaruhi nantinya ke absorpsi maupun ke distribusi satu sediaan suppositoria. Kemudian ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini berpengaruh terhadap nantinya obat dapat didistribusikan gitu kan. Ketika memang partikelnya cukup besar gitu kan, cukup memang dibandingkan dengan partikel yang cukup kecil dibandingkan yang besar, maka proses laju transport maupun laju distribusi dari suatu obat itu dapat dipengaruhi gitu kan, sehingga percepatan obat yang dapat dialirkan ke suatu reseptor akan berpengaruh gitu kan. Kemudian selanjutnya ada sifat basis. Nah, sifat basis juga tadi mempengaruhi kelarutan dari si obat itu sendiri, sehingga sifat basis yang memang dia lebih yang lebih hidrofobik, maka dia itu akan lebih cepat didistribusikan dalam suatu pembuluh darah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari rektal. Faktor-faktornya yang pertama yaitu ada yang pertama kedudukan suppositoria setelah pemakaian, yang kedua ada waktu tinggal suppositoria dalam rektum, yang ketiga pH cairan rektum, yang keempat adanya konsentrasi zat aktif dalam cairan rektum, yang kelima adanya faktor fisiologis seperti jalur sirkulasi, pH. Terus selanjutnya ada faktor kimia fisika dari obat atau basis seperti ukuran partikel atau sifat basis itu sendiri. Lalu faktor-faktor yang mendukung juga ada membran rektal ini terdiri dari sel epitel yang sifat lipidnya itu terjadi terutama oleh mekanisme transport pasif yang nantinya itu akan tergantung pada koefisien partisi zat aktif dalam minyak atau air, lalu bergantung juga pada pH zat aktif dan juga pH cairan yang merendah membran yang biasanya itu bersifat netral di 7,5 hingga 8. Di sini ada cara penggunaan rektal. Yang pertama yaitu dengan sediaan suppositoria. Jadi yang pertama itu mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, jika suppositoria yang akan digunakan menjadi lembek, maka masukkan ke dalam lemari es selama beberapa menit hingga teksturnya kembali menjadi keras. Yang ketiga, buka bungkus atau kemasan suppositoria. Yang keempat, jika dosis yang dianjurkan hanya setengah, maka dapat menggunakan setengah dari suppositoria dengan memotong memanjang. Yang kelima, gunakan sarung tangan. Selanjutnya yang keenam, lumasi ujung suppositoria dengan pelumas yang larut dalam air atau dengan melembabkan daerah rektum menggunakan air dingin. Yang ketujuh, berbaring miring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan kaki bagian atas ditekuk ke depan lutut. Selanjutnya usahakan agar lubang rektum terbuka. Dan selanjutnya masukkan suppositoria hingga 1,5 sampai 1 inci. Jika dimasukkan tidak terlalu dalam, suppositoria dapat dikeluarkan kembali, tahan hingga beberapa detik. Selanjutnya tetaplah berbaring hingga 5 menit untuk mencegah suppositoria keluar kembali. Selanjutnya mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun. Selanjutnya ada penggunaan enema. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun. 2. Melepaskan penutup pada enema. 3. Berbaringlah miring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan kaki bagian atas ke depan perut. Yang keempat, keluarkan sedikit obat dan oleskan pada bagian ujung botol enema. Yang kelima, masukkan ujung enema ke dalam rektum atau anus secara pelan-pelan. Hindari memaksa enema masuk karena dapat melukai rektum atau anus. Yang keenam, tekan botol enema hingga dosis obat yang dianjurkan oleh dokter masuk seluruhnya. 7. Dengan tetap menekan botol, keluarkan ujung enema. Yang ke-8, tetaplah berbaring selama 5 menit. Dan yang ke-9, mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun.